Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini Ibu akan membahas mengenai latihan soal alat ukur yang minggu lalu sudah saya berikan dan sudah saya nilai. Oke, saya akan bahas dari soal nomor 1 ya. Iya. Ini kemarin gambar soal nomor 1 seperti ini. Udah pada tahu ya pasti ini gambar alat ukurnya apa? Oke, iya betul, mistar atau penggaris. Nah, kemarin di PowerPoint sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan bahwa mistar atau penggaris memiliki ketelitian atau skala yang paling kecil adalah nilainya 1 mm atau 0,1 cm. Yang mana skalanya? Ini dia skalanya, garis-garis kecil ini. Kalau ini dibacanya 0, ini dibacanya 0,1, 0,2, dan seterusnya. Nah, di gambar ini ada sebuah benda. Berapakah hasil pengukurannya? Nah, sebelum kita bahas jawabannya, kita lihat dulu posisi bendanya. Biasanya kan kalau kalian mengukur itu dari 0, letak bendanya. Kalau dari 0 sampai ke 1 berarti bendanya panjangnya 1 cm atau 1 cm. Nah, sekarang bendanya ada di mulai titiknya di mana? Di 2. Nah, berakhirnya di mana? Di 4 bukan? Bukan ya, karena ini setelah angka 4 bendanya masih ada lebihnya. Kita lihat dulu nih bendanya, ada garis putus-putus di sini. Nah, ada di sini nih. Berarti kita hitungnya 4, 4,1, 4,2, 4,3. Jadi, panjang bendanya adalah dari 2 sampai 4,3 cm. Sehingga untuk panjang bendanya bisa dilihat besarnya adalah 4,3 cm dikurang 2 cm sama dengan 2,3 cm. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang mau tanya? Oke, paham ya kalau penggaris? Oke, ini soal nomor 2 ya. Kemarin ada gambar seperti ini. Ada yang tahu? Ini gambar apa? Yang kemarin betul jawabannya? Ya, ini adalah gambar neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Kenapa disebut neraca 3 lengan? Karena di sini ada 3 skalanya. Nah, di sini biasanya neracanya dalam satuan gram. Tapi ingat, satuan massa dalam satuan sistem internasional yang betul adalah dalam kilogram, bukan dalam gram. Tapi biasanya untuk mengukurnya nanti tinggal kalian rubah dari gram menjadi kilogram. Oke, kita bahas dulu hasil perhitungannya. Gimana sih nih Bu cara ngukurnya? Cara ngukurnya ini gampang, tinggal ditambahin aja. Dilihat dulu skalanya. Yang pertama ini 400, kemudian ini 30, kemudian ini 7. Berarti tinggal ditambahkan saja. 400 tambah 30 tambah 7 hasilnya 437. Satuannya dalam gram, bukan dalam kilogram. Nanti kalau misalkan ditanya di soal, berapakah hasil pengukuran neraca Ohaus dalam sistem internasional? Baru yang 437 gram ini kalian rubah ke kilogram. Kenapa harus diubah ke kilogram? Karena dalam satuan sistem internasional, satuan massa itu satuannya yang paling tepat adalah dalam kilogram. Soal nomor 3, ini alat ukurnya adalah, ya betul, mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini salah satu alat ukur panjang yang paling tinggi tingkat ketelitiannya. Dia bisa mengukur ketebalan suatu benda. Jadi kalau kamu mengukur kertas, kan kalau kertas tipis banget tuh. Kalau pakai mistar susah, nggak kelihatan hasilnya. Jadi kamu bisa mengukur ketebalan kertas itu pakai mikrometer skrup. Kemudian bisa mengukur ketebalan rambut juga pakai mikrometer skrup. Jadi dia mengukur benda-benda yang tipis.
Mikrometerskop ini yang tadi saya bilang karena sangat teliti, dia memiliki ketelitian sampai 0,01 mm. Ya, dalam mikrometerskop ada dua skala, namanya skala utama sama skala nonius. Di skala utama cara bacanya sama kayak baca penggaris. Sini 0, 1, 2. Nah, tapi kemarin saya lihat jawabannya masih ada beberapa yang salah ketika membaca skala utamanya karena lupa nggak lihat bawahnya nih. Ini di antara 0 sama 1 ini kan ada nih garis di tengah, berarti kalau antara 0 sama 1 tengah-tengahnya berapa? 0,5. Berarti bacanya 0, 0,5 atau setengah, 1 setengah, 2 setengah. Berarti skala utamanya bukan 2. Yang betul skala utamanya adalah 2,5 mm. Lanjut, sekarang skala nonius. Skala nonius adanya di sebelah kanan yang ini. Nah, skala nonius carinya yang mana, Bu? Yang lurus garisnya dengan skala utama. Ini lurus nih. Nah, kelihatan kan? Wow, di sini gampang nih, udah langsung ada angkanya. Angkanya 25. Berarti langsung ditambah 25 tambah 2,5. Enggak ya? Bukan. Berarti skala nonius itu angka 25-nya kita kalikan dengan ketelitian mikrometerskop. Jadi 25 kali 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,25 mm. Saya ulang, angka 25 ini dapatnya dari skala nonius. Skala nonius itu yang cari garis lurus dengan skala utama. 0, kemudian dikalikan dengan ketelitian mikrometerskop, yaitu nilainya 0,01 mm. Hasilnya 0,25 mm. Jadinya hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan 0,25 mm ditambah 2,5 mm. Hasilnya adalah 2,75 mm. Bu, kalau skala noniusnya ada di sini, berarti bacanya gimana, Bu? Bacalah dari bawah. Kalau misalkan ada di sini, berarti kita hitung 15, kita hitung dari bawah 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tapi garisnya bukan di sini ya, kalau garisnya ada di atas ini misalkan. Oke, sampai sini jelas? Bisa lanjut? Oke, kita lanjut ya. Ini soal berikutnya, soal nomor 4. Kemarin saya kedouble ya nomor 4-nya. Ini nomor 4 yang pertama. Soal nomor 4 ini sama kayak soal nomor 2 ya. Ini adalah gambar neraca 3 lengan atau disebut juga dengan neraca Ohaus. Gimana tadi bacanya? Iya betul, dijumlahkan saja. Bu, kok ini 200-nya tadi di bawah? Yang ratusannya tadi di bawah, gambar sebelumnya sekarang ada di atas. Sama aja. Jadi tetap bacanya dari yang ratusan dulu ya. 200 tambah 20 ditambah 1. Jadinya 221. Satuannya dalam, iya betul, dalam gram. Nanti kalau misalkan diminta dia dalam satuan internasional, tinggal mengubah ke kilogram. Oke. Soal nomor 5 setelah ini. Oke, udah dilihat ya bukunya. Ini adalah gambar jangka sorong, betul. Jangka sorong ini juga salah satu alat ukur panjang. Bedanya dengan mikrometerskop, jangka sorong sedikit lebih rendah ketelitiannya dibandingkan mikrometerskop. Jadi kalau berdasarkan ketelitiannya atau berdasarkan, kalau ditanya yang mana yang paling teliti kalau buat mengukur mistar, jangka sorong, apa mikrometerskop gitu, maka jawabannya yang paling teliti adalah mikrometerskop karena ketelitiannya bisa mengukur sampai 0,01 mm. Kalau jangka sorong dia ketelitiannya 0,01 cm atau hanya bisa mengukur dengan ketelitian 0,1 mm. Saya ulang ya. Kalau ditanya yang paling teliti, mana yang paling teliti di antara mistar, jangka sorong, dan mikrometerskop? Jawabannya adalah mikrometerskop.
Nah, kalau ditanya urutannya, berarti dari yang paling teliti itu adalah mikrometer skrup, jangka sorong, kemudian mistar. Kenapa seperti itu? Karena berdasarkan ketelitiannya, kalau mikrometer skrup tadi bisa mengukur sampai dengan ketelitian 0,01 mm. Kalau jangka sorong hanya sampai 0,1 mm. Kalau mistar hanya sampai 1 mm. Jelas sampai sini ya? Oke, jangka sorong, balik lagi ke soal, jangka sorong ini punya dua skala. Sama kayak mikrometer skrup. Kalau mistar kan cuma satu skalanya. Kalau jangka sorong sama mikrometer skrup, karena dia lebih teliti, dia punya dua skala. Skala utama sama skala nonius. Kalau tadi mikrometer skrup, skala utamanya ada di samping kiri, skala noniusnya samping kanan. Kalau jangka sorong, skala utamanya di atas, skala noniusnya di bawah. Sekarang kita lihat cara baca skala utama di jangka sorong. Minggu lalu udah saya jelaskan juga di video YouTube-nya. Cara bacanya adalah baca sampai sebelum angka 0 pada skala nonius. Ini tadi yang bawah skala nonius ya. Skala nonius, di sini ada angka 0. Membaca skala utama, bacalah sampai sebelum angka 0 pada skala nonius. Berarti kalau angka 0-nya di sini, skala utamanya kita baca sampai sebelum angka 0. Berarti kita baca sampai di sini nih. Nah, cara baca skala utamanya gimana, Bu? Sama kayak baca penggaris. Berarti kalau di sini 3 cm, di sini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Nah, skala utamanya 3,7 cm. Terus skala noniusnya gimana? Skala noniusnya cari yang garis pada skala nonius yang sejajar atau lurus dengan skala utama. Nah, coba kalian perhatikan di gambarnya. Angka 0 lurus nggak? Sejajar nggak sama skala utama? Nggak ya, ini agak miring sedikit. Kemudian angka 0 nggak sejajar, 1 juga nggak, 2 nggak, 3 juga 3? Oke, 3 sejajar nih ya. Yang skala ketiga ini sejajar nih. Berarti saya ulang, 0 di sini enggak, 2 tidak sejajar juga. Yang 3 ini lurus. Nah, bacanya bukan 4 ya, tapi 3 yang dilihat di sini. Bu, tahu 3 dari mana sih, Bu? Ini antara 0 sama 5, di sini ada skala. Berarti antara 0 sama 5, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Meskipun nggak kelihatan angkanya, nggak ditulis angkanya. Kamu harus bisa menalarnya langsung. Oh, kalau antara 0 sama 5 ada 4 skala, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karena di sini yang lurus dengan yang atas bukan 4 yang ditulis, tapi 3. 3 dikali 0,01. Ingat ya, kalau tadi 0,01 mm, di sini 0,01 cm. Jangan salah. Kalau saya ulang lagi, kalau mikrometer skrup skala noniusnya dikali 0,01 mm, kalau jangka sorong dikali 0,01 cm. Jadi hasilnya skala noniusnya 3 dikali 0,01, hasilnya 0,03. Sehingga hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan 3,7 ditambah 0,03. Hasilnya adalah 3,73 cm. Jelas ya? Iya, soal nomor 4 tadi sama ya. Maaf, bukan soal nomor 4, ini soal nomor 6. Jangka sorong juga ya, sama seperti soal sebelumnya. Ketelitiannya juga sama, 0,01 cm. Nah, hasil pengukurannya tadi barusan udah dibahas, paham ya? Bacalah sampai sebelum angka 0 pada skala nonius. Ini angka 0 di sini, berarti skala utamanya 4,1 cm. Skala noniusnya, hati-hati nih, di sini banyak garis yang sejajar. Yuk kita lihat.
Skala pertama enggak, 2 enggak sejajar, 3 enggak, 4 enggak, 5 juga enggak, hampir. Yang 6 juga enggak. Agak miring nih ya. Enggak sejajar lurus. Nah, yang sejajar persis ini adalah skala ke-7. 5, 6, 7. Skala 7 pada skala Nonius. 7 dikali 0,01 cm. Hasilnya 0,07 cm. Maka hasil pengukurannya skala utama tambah skala Nonius jadinya 4,1 tambah 0,07 hasilnya 4,17 cm. Kemarin saya lihat ada yang jawabannya 4,16. Hati-hati ya, nanti kalau lagi ulangan perhatikan betul-betul apakah garisnya lurus dengan atau sejajar dengan skala utama. Jadi lihatnya jangan, tetap dihitung dan dilihat dengan seksama. Jangan nembak aja. Oke ya. Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6 alat ukur, mudah-mudahan kalian bisa lebih paham. Sekarang saya lanjut ke soal tentang besaran turunan. Ini adalah jawaban soal berikutnya tentang besaran turunan. Luas. Rumusnya, kemarin saya tanya, luas rumusnya apa sih? Panjang kali lebar. Ya, betul. Volume, ada yang pakai jawabannya, ada yang luas alas kali tinggi. Betul, nggak saya salahkan. Ada yang jawab panjang kali lebar kali tinggi, juga betul. Ada yang jawab pakai V sama dengan VR kuadrat kali T. Betul juga. Kok banyak Bu? Kok boleh jawabannya lain-lain? Boleh. Kalau yang jawab seperti ini panjang kali lebar kali tinggi, itu berarti dia jawabnya pakai rumus balok. Kalau ada yang jawabnya sisi S kali S kali S atau sisi pangkat 3, itu dia jawabnya berarti pakai mencari volume kubus. Kalau luas alas kali tinggi bisa masuk ke semuanya. Jadi macam-macam. Saya kalau misalkan saya tulis seperti ini, panjang kali lebar kali tinggi, bukan berarti jawaban kalian yang kalian tulis selain yang ini tuh salah. Enggak, saya tetap baca dulu hasilnya. Apakah memang benar bisa dicari dengan seperti itu caranya? Kalau memang bisa dicari dengan seperti itu, rumusnya meskipun nggak sesuai sama tulisan saya di sini, itu tetap benar. Nilainya tetap saya kasih nilai. Oke, kemudian kecepatan. Nah, kecepatan ini yang paling betul atau yang paling tepat adalah rumusnya perpindahan dibagi waktu. Kalian kalau cari di Google mungkin beberapa ada yang menuliskan jarak dibagi waktu. Kalau yang kemarin isinya jarak dibagi waktu itu nilainya agak saya kurangi. Kenapa? Karena salah. Kalau jarak dibagi waktu itu bukan kecepatan, tapi kelajuan. Apa bedanya dengan kecepatan? Kalau kecepatan itu punya arah, nak. Jadi berbeda dengan kelajuan. Kalau kelajuan nggak punya arah. Nah, nanti kalian akan lebih jelas ketika di tingkat SMA kalian belajar tentang besaran vektor. Nanti ada juga. Oke, sampai sini saya koreksi ya. Kalau yang jawabnya jarak dibagi waktu, di situ nilainya saya kurangi, nggak sempurna lah. Selanjutnya yang berikutnya percepatan. Kecepatan dibagi waktu, massa jenis, rumusnya atau persamaannya massa dibagi volume. Yang terakhir gaya, nilainya massa atau persamaannya massa dikali dengan percepatan. Oke, kemarin nilai tertinggi kalau nggak salah nilainya 98. Sayang ya nggak ada yang dapat 100, tapi nggak apa-apa. Saya senang sekali kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke, tetap semangat belajar. Semoga jawaban yang saya berikan ini bisa membuat kalian menjadi lebih paham dan lebih mengerti. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa mengerti ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.